Kembali lagi bersama Sadin. Semoga sahabat Sadin selalu dalam keadaan sehat. Hari ini Sadin gak sendirian loh. Sadin hari ini bersama sahabat Sadin, Mas Mate. Halo Mas Mate, gimana nih kabarnya? Kalau soal kabar, sebenarnya sehat-sehat saja. Tapi akhir-akhir ini saya sedang khawatir. Ada apa Mas? Angka kematian COVID di Indonesia kan hari makin meningkat, sedangkan saya masih harus keluar rumah untuk bekerja setiap harinya. Hampir lupa, saya harus beli vitamin hari ini. Kebetulan vitamin di rumah habis. Tenang Mas, sekarang kan kalau beli obat bisa secara online. Tinggal klik, terus tunggu deh obatnya datang. Benar juga ya, tapi sebelum kamu membeli obat, ada loh beberapa hal yang harus diperhatikan. Hal apa Mas yang harus diperhatikan? Semua toko kan bertuliskan toko obat, sudah pasti itu menjual obat Mas. Jangan salah, yuk kita perhatikan. Tempat yang paling tepat untuk membeli obat di tempat yang paling terjamin tentunya adalah di apotek. Penyimpanan obat di apotek lebih terjamin sehingga obat sampai ke tangan pasien dalam kondisi yang baik. Biarpun online, tapi kita juga harus memastikan tempat kita membeli obat adalah tempat yang bisa dipercaya. Selain apotek, ada juga tempat lain untuk membeli obat yang aman seperti di rumah sakit, puskesmas, dan juga klinik. Dalam kondisi seperti ini, perlu rasanya kita lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi sesuatu. Terlebih lagi mengenai obat yang seharusnya berfungsi untuk mengobati, bisa saja jika salah tempat bisa memunculkan berbagai akibat. Ingat, hati-hati dalam mengkonsumsi obat. Tidak hanya itu saja, dalam penggunaan obat itu juga penting loh untuk kita ketahui, seperti biasakan untuk membaca aturan pakai serta expired date atau tanggal kadaluarsa pada kemasan serta cara penyimpanannya. Obat dalam bentuk cair sebaiknya tidak disimpan dalam lemari pendingin, kecuali disebutkan pada etiket atau kemasan obat. Karena obat sangat sensitif dengan perubahan suhu, kalau tidak sesuai nanti bisa rusak. Penyimpanan yang salah justru bisa mengurangi keefektifan obat dalam menyembuhkan penyakit. Membeli secara bijak, tentunya membuangnya juga harus bijak. Dalam membuang obat pun juga harus diperhatikan, seperti pisahkan isi obat dari kemasan. Lepaskan etiket dan tutup dari wadah atau botol obat dan buang secara terpisah. Buang isi obat melalui saluran air yang mengalir atau dipendam ke dalam tanah. Obat berbentuk tablet dihancurkan terlebih dahulu. Untuk kemasan kaca sebelum membuangnya, kita bisa membungkus terlebih dahulu dengan plastik guna meminimalisir pecahan kaca tercecer pada saat pembuangannya. Langkah kedua yakni gunakan. Jika obat sudah ada di tangan, maka langkah selanjutnya adalah memperhatikan petunjuk penggunaan. Harus diperhatikan seperti bacalah cara penggunaan obat dan perhatikan tanggal kadaluarsa, penggunaan obat bebas atau bebas terbatas, dan hindari penggunaan obat milik orang lain. Hubungi dokter bila terdapat gejala seperti gatal, mual, pusing, dan perih lambung, serta bisa ditanyakan kepada apoteker untuk mendapatkan informasi obat yang lebih lengkap. Simpan dalam kemasan aslinya, jangan mencampur sediaan, pisahkan obat luar dan obat dalam. Jangan menyimpan di tempat yang panas atau lembab, simpan di lemari pendingin jika terdapat keterangan pada etiket. Pisahkan isi obat dari kemasan. Hilangkan semua label dari wadah obat. Untuk obat sirup, buang isinya pada saluran pembuangan air.
Kemasan obat harus dirobek atau digunting sebelum dibuang.